Salam, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Mari kita siapkan hati kita sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami membaca dan merenungkan firman. Kami memohon pertolongan Roh Kudus, Sang Pengajar yang sejati, menerangi hati kami, memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 15-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita, pentingnya pengetahuan Alkitab. Saudara, mengapa tema ini sangat penting untuk kita bahas? Sebab tanpa pengetahuan yang benar, maka kita tidak dapat melayani dengan benar. Roma pasal 10 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa ada kelompok orang yang begitu giat melayani, tapi tanpa pengertian yang benar. Bagi orang Kristen, Alkitab adalah buku utama di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Yesus mengajar muridnya lebih kurang 3,5 tahun sebelum melayani secara full time. Kemudian para rasul mengajar jemaat mula-mula dengan segala ketekunan. Kisah 2 ayat 42. Paulus juga memuridkan Titus dan Timotius sebelum mereka melayani. Lalu dikatakan para penatua harus cakap dalam mengajar. Apa yang diajarkan? Tentu Alkitab sebagai buku kurikulum utama yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, apa Alkitab itu? Ada berbagai pandangan terhadap Alkitab. Ada yang berkata Alkitab sebagai buku kuno biasa, karangan manusia, buku mitos, catatan sejarah. Ada juga yang berpendapat bahwa Alkitab hanya berisi firman Allah. Akan tetapi saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, kebenaran yang berotoritas mutlak. Alkitab diilhamkan atau diinspirasikan oleh Allah melalui para penulis. Alkitab itu memiliki banyak keunikan. Apa saja keunikannya? Ada banyak catatan tentang keunikan Alkitab. Pertama, satu-satunya kitab yang ditulis dalam jangka waktu yang panjang, sekitar 1.600 tahun, dan melibatkan kisah dari 60 generasi. Yang kedua, ditulis kurang lebih 40 penulis dari berbagai kalangan. Nabi, raja, nelayan, penulis puisi, petani, ahli filsafat, ahli politik, gembala, dokter, dan lain-lain. Lalu berikutnya, ditulis di tempat-tempat yang berbeda. Ada yang ditulis di penjara, di padang belantara, di bukit, di istana, di pulau terpencil, dan di berbagai tempat. Ditulis dalam zaman dan waktu, bahkan tempat yang berbeda-beda. Ditulis dalam 3 macam bahasa. Bahasa Ibrani, dan sebagian kecil Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Aram, dan juga Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Alkitab adalah buku yang paling jujur menceritakan semua tentang kebaikan maupun kejelekan sifat manusia. Alkitab merupakan buku yang berisi nubuatan, dan yang kebenaran nubuatannya itu sudah terbukti. Alkitab juga adalah buku yang dapat bertahan melalui waktu, penganiayaan, kritikan, pengerusakan, dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab tetap eksis sampai dengan saat ini. Alkitab adalah buku pertama yang sudah diterjemahkan berulang-ulang dalam jumlah bahasa yang terbanyak dan sudah disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dan Alkitab mempunyai pengaruh yang luar biasa karena orang yang berdosa besar pun dapat diubahkan menjadi seorang yang baik, seorang yang berbudi, yang akhirnya bisa hidup di dalam kebenaran. Luar biasa kalau kita memperhatikan keunikan-keunikan Alkitab yang tidak dimiliki oleh buku lain. Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab itu bukan buku biasa,
Tapi Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dalam kehidupan orang-orang percaya. Alkitab berkuasa menuntun pada keselamatan. Alkitab juga menolong setiap orang percaya dalam pertumbuhan rohani. Alkitab juga memimpin orang-orang percaya untuk bisa melayani Tuhan. Maka sikap kita adalah mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada firman-Nya. Mau tunduk dan mau belajar menghidupi firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Bahkan membagikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi dasar iman yang sejati. Dan firman Tuhan berkuasa untuk mengubah kehidupan, mentransformasi seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman, menaati firman, kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita juga terus diubahkan makin lama, makin menyerupai Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat hidup di dalam firman dan kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami mendengarkan renungan firman Tuhan yang memberikan kami ketegasan bahwa segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Bahwa Alkitab kami percaya sebagai firman Allah yang berotoritas, yang berkuasa mengubah kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Salam.